Teman-teman semua, semoga Anda semua diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, serta energi yang positif, agar senantiasa kita mempunyai kekuatan untuk terus bermanfaat dan berguna buat sesama, buat alam semesta. Teman-teman, apabila kita sudah selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang Maha Esa, terkoneksi dalam arti begini. Kita ini kan ada nafas ya. Nafas ini keluar, masuk, naik, turun ya, keluar, masuk ya, seperti itu. Nah, nafas itu tidak ada pada lahir dan batin kita. Ya, sebetulnya terpisah. Jadi kita dihidupkan ya oleh hidup yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang memberi hidup ya. Jadi Tuhan itu menitipkan hidup kepada kita untuk menjalani kehidupan. Nah, dalam menjalani kehidupan tentu kita kan meraba-raba ya bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jadi yang kita jalani adalah berdasarkan pengetahuan yang kita punya dan juga ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha memberi ilmu. Kita mendapatkan pengetahuan itu namanya lewat guru tunjuk. Guru tunjuk itu bisa manusia, lewat bukunya, lewat ajaran-ajarannya, lewat manusia dari level apapun. Seperti dari saya, ya, dari saya memberikan informasi ini termasuk pengetahuan, bukanlah ilmu. Nah, kita menjalankan hidup itu lewat petunjuk-petunjuk itu. Jadi namanya guru tunjuk lewat manusia atau lewat alam, lewat tumbuhan, lewat hewan, lewat tanah, lewat apapun yang bisa kita pelajari, yang bisa kita coba mengerti, ya seperti apa alam mengajarkan kita. Itu namanya guru tunjuk. Sedangkan guru batin, ya guru batin, gurunya hati kita, yaitu rasa. Nah, coba teman-teman di dalam dohir kita, di dalam tubuh kita ini, di dalam jasad kita ini, apabila jasad ini kita cubit atau kita sentil, maka akan terasa sakit kan? Nah, itu rasa sakit. Nah, itu bisa terasa oleh lahir kita. Bagaimana rasa itu ada di dalam batin kita? Misalnya kita dihina oleh orang lain ya, misalnya dihina ya. Lalu kita terpengaruh. Batin kita yang terpengaruh kan, bukan lahir kita, batin kita yang terpengaruh. Nah, batin kita yang merasakan rasa sakitnya karena hinaan, itu namanya rasa batin. Rasa sakit ya, yang merasakan adalah jiwa, yang merasakan jiwanya sakit jiwa ya. Tapi sakit jiwa ini nih arti yang menyempit ya. Arti yang yang luas adalah ya seperti sakit hati, was-was, gundah, pesimistik, itu kan sakit jiwa sebetulnya, jiwanya yang sakit ya. Rasa takut, nah itu jiwanya yang sakit. Sedangkan guru untuk jiwa itu namanya guru tunjuk
Ya, dari alam, dari sesama makhluk lah, dari makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Sedangkan Allah atau Tuhan itu penciptanya. Jadi guru tunjuk itu ya dari makhluk. Sedangkan guru rasa, ya siapa yang menjadi guru rasa? Sedangkan hati atau jiwa itu gurunya rasa. Jadi jiwa belajar dari rasa. Sedangkan lahir belajar dari alam. Yang namanya guru tunjuk. Ruh adalah, kan ada napas ya. Di dalam napas itu kan ada ruhnya kan. Ruh itu ada gurunya. Gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gurunya adalah Tuhan. Lalu apakah Anda bisa membedakan kan? Sekarang kan Anda bisa membedakan kan antara raga, jiwa, dan ruh kan? Ya, ruh itu ada gurunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ruh sendiri diciptakan. Ruh sendiri itu ditiupkan. Ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Pemberi hidup. Ditiupkan. Kalau badan kita, jiwa kita itu diciptakan. Tapi ruh itu ditiupkan. Ditiupkan ke dalam jiwa dan raga kita. Nah, tentu di dalam spiritual adalah metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Lembut, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Menciptakan. Sehingga di dalam rasa kita Tuhan sudah tidak berbentuk nama lagi, tetapi dalam bentuk rasa. Jadi itu adalah rahasia. Baiklah, itu pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam permasalahan yang akan kita bicarakan, yaitu menerima dan memberi. Kita ini kan seringnya atau inginnya menerima saja kan? Kalau berdoa juga inginnya menerima aja. Misalnya, ya Tuhan berikanlah rezeki. Artinya Anda ingin menerima ya. Ya Tuhan berikanlah saya jodoh. Ya Tuhan lancarkanlah pekerjaan saya. Jadi kita ini selalu inginnya menerima saja. Jadi kalau sebuah botol diisi oleh air, maka botol itu akan penuh kan? Supaya airnya bisa mengisi ke dalam botol tersebut, bagaimana? Airnya harus diminum atau airnya harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita inginnya menerima terus, sementara botol kita sudah penuh dengan air, kira-kira bisa masuk tidak airnya ke dalam botol kita? Otomatis kita harus memberi. Padahal pada umumnya kita selalu inginnya menerima terus. Dalam kita menjalankan doa atau mempunyai keinginan, kita ini selalu diliputi atau bukan dibebani ya. Iya, seperti dibebani. Seperti dibebani dengan permintaan-permintaan kepada Allah. Apalagi Allah Maha Memberi. Allah akan selalu memberi. Tetapi bagaimana kita mengakalinya agar pemberian Allah bisa keterima oleh kita? Bisa kita terima, bisa kita kunci, bisa kita sambut, dan kita bisa wujudkan. Bagaimana? Apakah kita menyalahkan Allah terus karena doa-doa kita tidak dikabulkan? Padahal Allah itu Maha Memberi, Maha Kaya lagi. Kalau mendoa, bahkan Maha mengabulkan. Maha mengabulkan.
Kalau udah Maha mengabulkan itu benar-benar luar biasa, pasti secara otomatis mengabulkan. Nah, lalu doa-doa kita kapan dikabulkan? Jangan-jangan sudah dikabulkan. Botol di dalam air di dalam botol itu Allah memberikan terus. Karena kita minta terus, airnya masuk ke dalam botol. Yang jadi masalah adalah diri kita. Kenapa air di dalam botol tidak dimanfaatkan? Terbuang percuma. Kita sudah investasinya diblokir lagi. Padahal udah masuk, kok diblokir? Kita punya HP, ambil film, ambil gambar, pasang aplikasi sebanyak mungkin, bikin video terus. HP-nya penuh kita nggak tahu, kita sudah tidak bisa menyimpan video lagi. Kenapa? Ya karena kita tidak berbagi. Ya seharusnya dikeluarkan. Ya jadi Allah Maha Memberi, kenapa kok kita tidak sadar bahwa sebetulnya Allah sudah mengabulkan permintaan kita. Yuk teman-teman yang mempunyai hajat, yang mempunyai keinginan dan keinginan terus yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita memberinya? Oke, tidak apa-apa. Kita punya keinginan terus-menerus, tapi seyogianya keinginan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita butuh, ya, misalnya investasi kita sudah lancar, tapi sekarang botolnya penuh, jadi tidak bisa masuk lagi ke dalam botol. Karena kita mungkin kurang berbagi. Ayo kita delete apa-apa yang sudah masuk ke dalam botol agar air yang dimasukkan ke dalam botol bisa masuk lagi. Ayo kita berbagi dari sekarang, kita pancing. Ya, apabila kita yang nonton video ini banyak, yuk kita lakukan dalam bahasa yang sering kita dengar yaitu sodakoh. Ayo kita lakukan sodakoh. Misalnya dalam bentuk uang ya, uang 5.000 kita sodakohkan ke orang-orang yang tepat, tapi ya jangan sampai tidak tepat, nanti tetap airnya tidak bisa masuk ke dalam botol. Cari orang yang tepat untuk menerimanya. 5.000 itu menurut mereka besar. Apalagi 10.000, 20.000, bahkan 50.000 atau 100.000. Itu besar sekali buat mereka. Mereka akan bersujud di hadapan kita ya. Hatinya bersujud saking senangnya, gembiranya mendapatkan bantuan dari kita. Ya, selain dari uang bisa juga dengan keramahan, dengan makanan, dengan bantuan tenaga, dengan apapun. Coba kita lakukan pengosongan botol ya, agar air yang akan diisikan ke dalam botol bisa masuk. Ya. Jadi selama ini kalau kita punya keinginan, itu keinginannya hanya sebatas ingin menerima ya. Ingin uang, ingin jabatan, ingin pasangan, ingin apapun, pasti banyak ingin itu untuk diri kita, untuk agar kita ini menerima ya. Tapi jangan lupa, dan kita harus pikirkan bahwa memberi adalah metode yang baik ya untuk menyeimbangkan antara menerima dan memberi. Jadi menerima dan memberi itu lebih baik seimbang ya. Ya, walaupun gaji kita misalnya 1 juta, tetapi kita mengeluarkan air ya sangat sulit sekali ya. 50.000 juga sulit untuk kita keluarkan. Betul lah, sangat sulit. Apalagi gaji Anda 10 juta. Itu 200.000 kita keluarkan sangat sulit sekali. Ya, kita harus jujur pada diri kita. Tapi ingat, teori botol ya. Kalau diisi terus kita tidak sadar, wah,
Akhirnya kita mengakui bahwa itu milik kita, padahal itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar kalau botol itu ada maksimalnya. Lalu kita panik pada saat botol tidak bisa dimasuki air lagi karena memang sudah penuh. Panik, kita bodoh, kita bingung, kita kelimpungan, kita was-was, kita gundah, kita takut, akhirnya pesimis. Padahal masalahnya hanya botolnya sudah penuh. Harusnya airnya kita kasihkan kalau kita memang sudah kenyang dengan air minum itu. Kita bagi-bagi agar orang-orang di lingkungan kita juga tidak kehausan. Mau baginya sedikit ya nanti airnya masuknya sedikit. Ya bagi aja semuanya. Nanti akan masuk semuanya juga. Yakin dan percayalah bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha Mengabulkan. Ya demikian. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran dan kita sadar, kita sukses. Sadar artinya kita ingat dengan Allah, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesadaran adalah kita terkoneksi terus. Semoga hidup kita mendapatkan keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, sehingga kita bisa berbuat baik, bisa bermanfaat dan berguna buat sesama. Salam.